saya ini kadang-kadang heran melihat mereka. Karena banyak orang tuh yang mahasiswa yang kuliah itu hanya mungkin disuruh orang tuanya, apa yang penting buat mereka tuh dapat gelar. Tapi mereka tidak pernah memperhitungkan sesudah mereka selesai kuliah, sesudah mereka mendapatkan gelar sarjana, apa yang harus mereka lakukan. Itu nggak pernah. Kita nggak harus ya, kita dari komunikasi, terus kita nyari yang tenor relation, yang komunikasi. Enggak, cari yang bidang-bidang lain. Sehingga apa? Kita itu akan multi talent nanti gitu loh. Polinema harus membuat sesuatu out of the box. Jadi yang tidak umum. Saya akan support Bapak kalau support Polinema kalau misalnya mau adakan maba itu di Matos. Kasih masukan kepada anak-anaknya untuk melihat bahwa sekolah ini sarana untuk kedepannya. Tapi dari sekarang sudah harus berpikir next kita harus gimana. Bu Vivi, minta izin saya lepas ini Bu Vivi. Silakan Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Senang sekali saya pada hari ini bisa bertemu dengan salah seorang perempuan yang sangat hebat nih di Malang Raya. Terima kasih waktunya Bu Vivi Trisyanti. Bu Vivi ini kan yang saya ketahui adalah memimpin pusat perbelanjaan yang cukup besar, bahkan paling besar di Kota Malang ya. Apalagi seperti Matos ini semuanya orang sudah ya, siapa di Malang yang tidak kenal Matos. Bu Vivi bisa diceritakan ya, bagaimana awal karir dari Bu Vivi sehingga kemudian Bu Vivi ini menjadi direktur Mal Matos ini. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya saya nggak punya background yang namanya mall, sama sekali saya nggak punya background. Dulu saya benar-benar orang yang suka kerja bebas, tidak terikat. Dulu saya di multi level, di direct selling. Terus di asuransi cukup lama, 16 tahun lebih ya. Lebih ya. Kenapa saya suka asuransi? Karena satu, itikat baik menolong orang. Kemudian kedua, saya nggak punya waktu yang benar-benar harus, saya harus ngantor sekian jam. Karena saya masih ada anak yang harus saya jaga mereka harus sekolah, harus makan. Di asuransi kan bebas ya. Nah, bagaimana saya bisa masuk di mall? Suatu saat itu ada teman yang mereferensikan ke Coldwell Banker, itu satu konsultan properti, Coldwell Banker. Mereka datang ke kantor saya dan mereka menawarkan apakah saya bersedia untuk mengelola mall. Jelas waktu itu saya langsung tolak, karena saya nggak suka kerja sama orang. Pasti pikiran saya begini, kalau saya salah kamu pasti marah, kalau saya baik-baik ya kamu diam-diam saja. Gitu. Jadi buat saya enggak lah, dan saya akan terikat gitu. Tapi dia nggak menyerah. Dia berkali-kali datang ke saya dan saya disodorin kertas untuk silakan. Ibu mau berapa? Kata gitu. Itu ya. Itu maksudnya salary-nya berapa gitu ya. Mau berapa. Jadi saya harus melepaskan pekerjaan saya yang menurut saya itu pekerjaan yang menyenangkan dan income cukup besar. Waktu itu di asuransi saya punya tim 75 orang. Saya waktu itu terakhir sudah agency director. Jadi Bu Vivi ini memang sebelumnya belum pernah di pengalaman di mall itu, malah asuransi itu. Asuransi. Ya. Nah, kemudian ketertarikan setelah dipaksa-paksa kemudian menjadi mau itu apa motivasi Bu Vivi saat itu? Pemikiran saya simpel. Saya ini kan marketing. Jadi saya maunya kan saya di asuransi waktu itu. Saya maunya saya kalau masuk di mall pasti ini banyak orang nih di sini. Nah, saya bisa prospek mereka satu persatu kan kayak gitu. Jadi di mata saya, begitu saya ketemu sama orang, itu duit gitu. Pemikiran saya gitu. Tapi apa yang menjadi pemikiran saya itu belum tentu ideal. Cuman ya pasti buat saya maju dulu.
Gitu. Yang pasti buat saya akan melakukan dulu entah itu benar atau salah, tapi saya akan fight. Siapa tahu saya berhasil karena saya bekerja apapun, bukannya saya mau meninggikan diri saya, enggak. Tapi saya bekerja apapun, tidak mungkin saya tidak berhasil. Pasti saya berhasil karena kalau saya kerja, bukan asal saya kerja, tapi saya bisa mengerjakan dengan maksimal. Saya kerja dimanapun, saya jadi kepala kantor. Iya, gitu ya. Betul. Itu saya fight benar-benar. Jadi itu kejadiannya tahun 2005, saya diminta itu Januari 2005. Dan saya berhasil, tanda kutip, dijebak itu Mei 2005. Jadi saya diperkenalkan waktu itu ada satu acara di gathering di hotel. Kemudian saya belum menyatakan iya, saya sudah disuruh maju dan saya diperkenalkan sebagai pimpinan. Iya. Gitu. Nah, pada saat itu kan masih banyak masalah, jadi dia dikejar-kejar calon tenan di sini justru. Iya. Nah, saya masih belum oke, tapi saya diminta cobalah ibu di sini, ibu nggak harus kerja full time, tapi yang penting bagaimana ini bisa bagus. Mereka manis sekali gitu. Akhirnya, ya anak saya mendukung, ya sudah mah daripada mama keluyuran kemana-mana, asuransi kan seperti itu. Gitu, lebih baik di mall aja. Di mall aja, dan ya. ini kan mall yang pertama yang paling besar, jadi mereka senang ya saya coba gitu. Tapi kenyataannya 3 bulan pertama saya sudah mau hengkang dari sini karena buat saya nggak masuk akal. Mereka tiap hari gebrak meja, marah-marah. Kenapa? Mereka nggak ngerti aturan, saya juga nggak ngerti. Sama-sama nggak ngerti. Sama-sama nggak ngerti. Jadi jadi konyol-konyol kan. Iya, Jadi situ saya belajar bagaimana saya memberikan satu house rule yang bisa diterima. Gitu. Jadi saya ngomong, oh A, salah saya di demo. B, salah juga. Oh A plus B lumayan gitu loh. Jadi saya selalu mengadakan melihat, oh ini nggak bagus, saya review lagi. Sampai saya dibilang, ibu kenapa selalu bikin aturan berubah-berubah. Gitu ya, untungnya saya dulu orang asuransi, jadi bisa ngomong apa, dia maunya apa, saya ke depannya ngomong apa, saya udah ngerti. Gitu jadi saya ngomong, ya dulu nggak ada narkoba, sekarang ada, berarti harus ada ditambahin dong undang-undang anti narkoba. Nah seperti itu. Jadi saya terus melihat apa yang terbaik buat tenan di sini. Akhirnya ya pada saat saya mau keluar itu teman saya bilang, Vi, kalau kamu mau keluar dari sini orang akan bilang semua kamu itu gagal. Karena kamu sebelumnya kerja dimanapun kan nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Itu yang membuat saya rem cakram langsung. Waduh gitu ya. Oke, saya di sini. Saya di sini saya akan membuat apa yang saya kerjakan ini berhasil dengan pertolongan Tuhan. Iya. Apa itu kemudian yang menyebabkan Bu Vivi ya? Saya pernah baca di media ya. Ada kata-kata Bu Vivi yang kurang lebih pernyataannya seperti ini. Sebab kalau saya mundur berarti saya gagal. Benar. Itu karena masih itu 3 bulan ya. Kalau 3 bulan, dalam waktu 3 bulan itu kan belum bisa dikatakan bahwa saya ini berhasil atau gagal gitu loh. Nah, tapi kalau saya 3 bulan itu kemudian saya keluar, saya berhenti, orang nggak bilang, oh ternyata lu nggak bisa. Nah itu yang membuat saya enggak dah, saya harus sukses di sini. Ya, kemudian prinsip utama apa kira-kira Bu Vivi dalam menahkodai mall yang sebesar Matos ini ya? Satu belum punya pengalaman, yang kedua tadi pernah di demo, yang ketiga sama-sama nggak ngerti manajemen katanya tadi. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh kan, pasti dalam pribadi Bu Vivi ada satu prinsip mengapa kemudian setelah berjalan sekian lama kemudian bisa berhasil menahkodai Matos ini gitu. Ya, seperti kita sekarang lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Misalnya kayak presiden, kan nggak mungkin presiden ngomong, saya kan nggak pengalaman jadi presiden, jadi saya nggak mungkin dong jadi presiden. Itu juga yang menjadi prinsip saya. Saya dulu nggak pernah ngelola mall. Nah, sekarang saya coba, siapa tahu saya bisa jadi orang yang berhasil. Dan itu terbukti pada saat saya ngomong sama tim, ayo tim, kita kerja benar-benar. Dulu kita itu bisa masuknya padahal jam operasional jam 9 sampai jam 6 kita kalau kerja ya. Tapi kita bisa datang jam 7 pagi sampai jam 11 malam loh. Waktu itu. Dan mereka nggak ada satupun yang minta gaji ditambah, nggak ada satupun minta lembur. Saya cuma kasih, mereka mungkin nasi padang, kasih vitamin, mereka udah seneng karena mereka waktu itu bangga. Ini satu mall yang pertama kali, yang paling besar. Jadi ada kebanggaan mereka. Terus saya bagaimana memperlakukan mereka sangat manusiawi sehingga kita benar-benar fight nih bareng-bareng. Akhirnya ya bisa. Dan tenan waktu itu
banyak yang marah-marah karena merasa ini nggak sesuai dengan janji apa segala macam. Saya bilang, ini sudah Bapak Ibu beli. Jangan kita lihat ke belakang, tapi kita lihat apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, pada saat mereka setuju, nah kita bisa jalan. Kita sama-sama belajar nih. Gitu. Serem sih Pak waktu itu. Iya. Kira-kira hikmah yang bisa diambil apa Bu Vivi? Terutama pada generasi muda ya. Generasi muda itu yang baru lulus dari kuliah, terkadang mereka itu ya dalam tanda kutip ya, mereka kan kadang ogah-ogahan untuk menciptakan lapangan kerja, melamar kerja aja kalau 1 kali 2 kali ditolak mereka sudah frustasi. Ini kira-kira apa yang Bu Vivi sampaikan pada generasi muda lah terutama itu? Ya, saya ini kan terima beberapa anak yang magang dari beberapa perguruan tinggi di Malang ya? Di Malang. Nah, termasuk Polinema apa juga? Ya, ada? Polinema. Iya. Dan bahkan ada yang dari luar kota. Iya. Saya ini kadang-kadang heran melihat mereka. Karena banyak orang tuh yang mahasiswa yang kuliah itu hanya mungkin disuruh orang tuanya, apa yang penting buat mereka tuh dapat gelar. Tapi mereka tidak pernah memperhitungkan sesudah mereka selesai kuliah, sesudah mereka mendapatkan gelar sarjana, apa yang harus mereka lakukan. Itu nggak pernah. Nah, misalnya mereka ya magang di tempat saya gini. Mereka duduk karena mungkin dari tim saya lagi full ya. Lagi full. Sibuk jadi, dengan kerjaan yang lain. Jadi mereka tidak memberikan pekerjaan kepada anak magang. Iya. Saya ngomong sama mereka, kamu tuh seneng ya di sini. Dia ngomong seneng mungkin karena dia nggak tahu mungkin apa yang saya tanyakan. Tapi saya ngomong, kamu di sini dari tadi duduk nggak ada kerjaan. Kamu seneng kayak gini. Loh, kamu jangan tunggu kita cari kerjaan, kasih kerjaan. Kamu yang minta. Ibu, Mas, Mbak, kita mau kerja apa nih? Minta. Kalau di sini di departemen ini masih belum ada, minta departemen lain. Jadi maksudnya gini, kita nggak harus ya, kita dari komunikasi, terus kita nyari yang tenant relation, yang komunikasi. Enggak, cari yang bidang-bidang lain. Sehingga apa? Kita itu akan multi talent nanti gitu loh. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Jadi jangan selalu berharap bahwa kita nanti dikasih pekerjaan. Enggak, cari gitu. Artinya mereka harus inisiatif. Reaktif ya, harus responsif dan reaktif. Betul. Jadi melihat kenyataan seperti itu memang menurut pandangan Bu Vivi itu mestinya mahasiswa yang magang itu jangan hanya diem saja ya. Bukan ngomong anak magang ya, anak yang sudah lulus, sudah punya gelar sarjana. Itu kalau saya terima mereka benar-benar orang baru, itu menjadikan buat saya. Suruh tulis surat aja bisa enggak karu-karuan. Ya, mungkin SMA yang sudah punya pengalaman jauh lebih pintar. Makanya gini loh. Iya. Orang yang lulus dari universitas, mereka yang punya gelar sarjana sudah pasti pintar, nggak mungkin nggak pintar. Tapi yang diperlukan di sini bukan pinternya, lihainya. Gitu, mereka siap mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan, yang berguna untuk diri sendiri, juga berguna untuk masyarakat. Gitu, jadi mereka harus lihat jauh ke depan. Oh, pada saat nanti aku selesai kuliah ini, aku itu mau seperti ini. Bukan nanti tunggu sesudah selesai sekolah, baru bingung mau cari kerjaan. Nah itu kayaknya sudah terlambat. Gitu. Kalau bisa kita selesai sekolah, kita sudah bisa menciptakan lapangan kerja. Gitu. Kalau kita masih mau cari kerja, itu sudah kuno. Gitu ya. Kemudian begini Bu Vivi ya, ini ada satu konsep dari Pak Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek ya. Beliau itu ada ide besar tentang kampus merdeka dan merdeka belajar. Ini kalau misalnya dikaitkan dengan dunia usaha, menurut pandangan Bu Vivi seharusnya bagaimana sih kerjasama yang harus dijalin antara pihak kampus dengan pihak dunia usaha gitu? Ya, saya kira Pak Nadiem ini keren gitu loh. Cuman ini harus ditanggapi dengan serius, baik dari dunia pendidikan maupun dunia usaha. Jadi dunia pendidikan usaha itu harus kolaborasi. Nah, jadi kalau saya lihat kenapa ini anak-anak mahasiswa itu yang sudah lulus nanti itu tidak siap kerja. Karena mereka memang tidak siap mental dari awal. Gitu. Seharusnya dari universitas, khususnya dari Polinema yang saya dengar nanti akan ada magang 2 semester, kalau bisa mungkin lebih. Karena kalau di dunia bisnis itu lebih nyata daripada sekolah.
Ya. Jadi kalau sekolah kita yang penting kita tahu, oh next kita harus gimana, itu kita dapatkan di universitas Ya, atau di ya. sekolah. Tapi nanti di dunia nyata itu banyak yang tidak sama. Jadi lebih baik magangnya itu dibanyakan. Gitu. Supaya mengatasi kesenjangan itu ya. Benar. Dan mereka benar-benar tahu, oh ini toh dunia nyata. Karena dunia pendidikan dengan dunia nyata bisnis banyak yang tidak sama. Iya. Gitu banyak. Kalau dia sudah ngerti di dunia bisnis, nanti di kuliah ini lebih gampang. Pada saat dia harus bikin apa, disuruh apa sama rektornya, sama dosennya, dia udah ngerti. Karena dia sudah mengalami sendiri. Tapi kalau dia cuma belajar, dia cuma ngerti secara pengetahuan, tapi tidak ngerti saja praktek. ya. Ini nanti waktu terjun di dunia bisnis, dia harus benar-benar fokus untuk belajar lebih lama lagi. Oh gitu ya. Ya, lebih baik magangnya dilamain aja. Ya. Saya pernah beberapa tahun yang lalu kan Bu Vivi pernah diundang ke Polinema ya, untuk menjadi salah satu narasumber atau pemateri ya. Melihat keberadaan Polinema yang sekarang sudah semakin besar ya, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu pada waktu Bu Vivi ke sana, kira-kira menurut Bu Vivi itu kolaborasi apa yang harus dilakukan oleh Polinema, terutama dengan dunia UMKM? Itu menurut pandangan Bu Vivi apa kira-kira ya? Ini menarik Pak, karena waktu saya ke sana, UMKM sebenarnya sudah diajarkan. Iya. Tapi dari segi, kalau saya dari orang mall ya, Iya. bisnis itu bukan cuma hanya menjual. Iya. Tapi bagaimana dia melayani dan display. Iya. Nah, saya waktu itu saya lihat banyak sekali partisi-partisi yang tinggi-tinggi. Iya. Itu kalau kita lihat dari jauh ini kan sangat menghalangi. Jadi dari banyak segi yang harus dipelajari. Bukan orang tuh hanya menjual. Jadi satu kreativitas, dua misalnya dia mau bagaimana dia displaynya. Kemudian bagaimana dia cara menjual. Karena kalau misalnya kita bandingkan di mall ya, ini display memang benar-benar harus bagus. Supaya apa? Eye catching, orang pada saat lihat, orang tuh kalau ke mall itu kan biasanya belum tentu beli. Window shopping lah Pak. Tapi kalau menarik dia akan noleh. Bagus. Begitu dia bagus dia akan datang. Datang dia melihat tertarik terus dia beli. Nah tapi kalau dari jauh, ndak eye catching orang ndak mau. Gitu ya? Ya, jadi itu satu paket. Jadi enggak bisa orang itu cuma saya mau jualan, ya udah saya jualan. Misalnya kacang goreng, yang penting ditaruh di plastik, udah kasih tulisan namanya sejahtera kacang misalnya gitu. Orang belum tentu mau. Tapi kalau dia packagingnya bagus, orang yang mau. Terus displaynya bagus, orang juga mau. Lighting apa itu jadi banyak hal. Jadi saya kalau lihat ya, kalau misalnya Polinema mau lebih terbuka, saya kira mall-mall juga mau terima kok. Misalnya mau magang di sini, bagaimana? Karena gini loh, daripada mikir sendiri, kita mikir orang banyak jauh lebih bagus. Dan betul. Di mall ini dunia praktek. Silakan kalau mau gimana, saya bersedia. Saya mungkin bisa siapkan kios-kios yang belum terpakai untuk mereka belajar berdagang. Sehingga ini benar-benar satu aplikasi yang tepat. Oh gitu ya? Iya. Artinya seandainya ada jalinan kerjasama atau MOU, kan kebetulan di Polinema kan ada jurusan prodi administrasi marketing tempat marketing itu bisa memungkinkan, sangat memungkinkan untuk dilakukan. Karena saya lihat ya UMKM sekarang itu banyak yang nggak siap. Jadi mereka mau dapat untung, tapi mereka nggak mau diatur. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau saya bilang, nanti displaynya harus bagus ya. Oh mahal, saya jualannya aja gini, yang penting saya dapat untung. Terus nanti kalau kamu bukanya jam sekian tuh, nggak bisa, saya kan nanti mau ngantar sekolah apa gitu. Jadi mereka profesional itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita mau dapat untung banyak ya, semua itu harus ada aturan mainnya. Gitu. Kemudian yang Bu Vivi tangkap selama ini ya, kan pasti Bu Vivi selaku pelaku bisnis mengamati lah antara kampus yang satu dengan kampus yang lain. Sebab apapun yang terjadi, Malang ini kan salah satu barometer ya dunia pendidikan. Apa kira-kira kesan Bu Vivi terhadap Politeknik Negeri Malang atau Polinema gitu loh? Terutama dari komen-komen masyarakat yang ada maupun tanggapan dari dunia usaha. Pernah nggak ada
ya semacam curhat lah kepada Bu Vivi, atau Bu Vivi dengar-dengar tentang polinema seperti apa gitu. Ya. Ini juga sebagai masukan bagi polinema gitu. Saya lihat dari tahun ke tahun bahwa polinema itu banyak sekali perubahan. Iya. Keren banget dari segi buildingnya juga bagus. Gitu ya. Jadi mahasiswanya tambah lama tambah banyak ya. Iya. Cuman dari orang tua itu harus mengarahkan kepada anaknya juga pada saat mereka ini mau kuliah, mereka harus mengambil jurusan yang benar-benar sesuai. Meskipun nanti kenyataannya mungkin saja bisa tidak sesuai. Tapi yang penting mereka harus punya pemikiran ke depannya mereka akan seperti apa. Karena sekolah ini hanya sarana belajar. Ya. Gitu. Untuk kita dapat ilmu pengetahuan. Tapi untuk jangka panjangnya itu juga harus dipikirkan. Ya. Sehingga saya melihat kalau misalnya dari pihak pengajar sendiri di Polinema bisa mengarahkan seperti itu, saya kira Polinema ke depannya bisa jauh lebih baik dari hari ini. Karena saya lihat, saya dengar sendiri bahwa Polinema keren lah Pak. Ya. Keren ya. Kemudian begini Bu Vivi ya, Bu Vivi ini selaku direktur mall, di beberapa kesempatan itu terutama dengan pihak Forkopimda ya. Ya misalnya kemarin kayak ada bencana di Malang Selatan, di situ ada Bu Vivi. Kemudian ada kegiatan bedah rumah yang di mana itu, di situ juga ada Bu Vivi. Dan caranya ngatur waktu, kemudian Bu Vivi itu ada di mana-mana, padahal di satu sisi harus ngurusi mall itu kira-kira bagaimana? Ini juga biar jadi pelajaran bagi generasi-generasi muda agar mereka itu bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Ya, gini, kebetulan saya di sini ini kan pimpinan ya Pak. Iya. Jadi yang penting itu how to manage. Jadi misalnya saya ini kan ada tim ini kan bisa dipasrai, kamu nanti kerja ini kan seperti itu. Jadi kan nggak harus saya 24 jam di kantor terus, kan nggak harus seperti itu. Tapi saya juga mengajarkan kepada tim saya harus kenal sama siapapun juga, siapapun juga. Mau dia pangkat rendah, mau pangkat tinggi, mau dia miskin, mau dia kaya, kita harus kenal. Suatu saat kita pasti ada butuhnya sama mereka. Karena kita makhluk sosial, nggak usah pilih-pilih. Dan yang penting pada saat kita sudah diberkati sama Tuhan, kita juga harus jadi saluran berkat. Gitu. Jadi saya kan ada beberapa grup ya. Misalnya kita nih ada bencana, saya langsung share, ayo kita sumbangan yuk. Buat ini ada bencana ya, saya yakin grup itu langsung silent gitu loh. Nah, betapa sulitnya. Kadang kita tuh kalau dibilang ayo kita ini supaya kita diberkati sama Tuhan, itu salah konsep sebenarnya. Kita ini melakukan kebaikan karena kita sudah diberkati sama Tuhan. Gitu. Jadi lakukan semuanya untuk salah satunya menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya. Gitu ya. Tapi orang kalau bilang sama saya nggak capek. Karena saya anggap tamasya, saya nggak pernah capek. Gitu kalau ya. saya anggap itu kerja, saya capek. Gitu. Saya senang-senang aja. Kemudian ini Bu Vivi ya, kalau misalnya melihat tadi Bu Vivi hubungan dengan Forkopimda sangat bagus. Bagaimana jalinan yang selama ini sudah dilakukan dengan pihak perguruan tinggi? Ada nggak yang secara khusus antara Matos dengan salah satu perguruan tinggi? Belum ada, kecuali Polinema. Gitu ya? Kenapa kok memilih Polinema? Ini yang sangat menarik. Kenapa? Ini kan ceritanya lucu, makanya Tuhan tuh kalau ngatur tuh unik gitu loh. Gitu ya? Karena saya tuh pernah disuruh ngisi acara ya di Polinema. Saya suruh nunggu lama sekali. Saya waktu itu dikasih waktu jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 saya sudah datang. Saya orangnya selalu on time. Saya datang, 1 jam nggak ada perkembangan. Lebih 1 jam saya baru ngomong, saya mau pulang aja, saya bilang gitu. Kenapa? Saya merasa tidak dihargai. Nah, pada saat saya mau ngomong, ada satu orang yang lucu gitu loh. Namanya Pak Sinal. Tolong masuk ke ruangan saya. Dia mengira saya di luar kan udah kepanasan. Jadi dibawa ke ruangannya yang cukup dingin ya. Saya agak dingin, merasa dihargai. Terus Pak Sinal mengatakan bahwa dari Madura, connect kita. Saya sama-sama orang Madura gitu. Akhirnya cair sampai hari ini kita punya hubungan cukup baik sehingga ini membawa Matos dan Polinema semakin akrab. Gitu ya. Thank you loh, Pak. Artinya sewaktu-waktu kalau memang itu ditindaklanjuti pada MOU atau apa, tambah keren, Pak. sudah tidak ada penghalang lagi ya.
Kemudian untuk calon mahasiswa baru ini Bu Vivi ya. Ini kebetulan sampai saat ini di Polinema itu kan sudah 6.000 lebih ya yang mau ikut seleksi SBMPN namanya ya. Seleksi bersama masuk Politeknik Negeri itu sudah 6.000 lebih. Ada nggak kira-kira komentar Bu Vivi melihat animo masyarakat yang begitu besar kepada Polinema itu? Daya tarik yang perlu dipertahankan oleh Polinema ini menurut pandangan Bu Vivi apa kira-kira? Polinema harus membuat sesuatu out of the box. Ya. Jadi yang tidak umum. Saya akan support Bapak kalau support Polinema kalau misalnya mau adakan maba itu di Matos. Mau bikin activity apa di Matos. Gitu ya? Ya. Jadi misalnya mereka punya keahlian apa mau bikin activity di sini, saya akan sediakan hall. Supaya mereka kayak misalnya kalau kita ke hotel kan ada welcome drink apa. Iya. Ini welcome maba. Keren kan? Iya, Nah, iya, mereka punya activity apa di sini? Saya oke. Itu kan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kampus ya. Kita mau lakukan bersama-sama. Artinya Matos sudah siap ya. Sudah siap. Polinema tanda kutip tidak perlu mengeluarkan apapun ya untuk Matos ya. Nggak ada cas ya. Nggak ada. Deal ya. Hari biasa ya Salaman Pak ya. ya. Salaman. Hari biasa ya Pak. Ojo Sabtu Minggu. ini satu tantangan yang luar biasa. Insya Allah nanti juga akan saya sampaikan ke Pak Direktur tentunya ya. Ini hal yang menarik ini. Ya. Kemudian tadi untuk calon orang tua ini Bu Vivi. Apa kira-kira saran Bu Vivi bagi calon orang tua ini yang sekarang sudah ribuan lah, 6.000 lebih sudah yang daftar ini ke Polinema untuk ikut tes pada tanggal 12, 13, 14, 15. Ya. Apa kira-kira saran Bu Vivi? Kasih masukan kepada anak-anaknya untuk melihat bahwa sekolah ini sarana. Ya. Untuk kedepannya, tapi dari sekarang sudah harus berpikir next kita harus gimana. Gitu. Jadi jangan pada saat nanti lulus baru bingung mau cari kerjaan apa, udah telat. Gitu. Jadi fak itu sekarang boleh salah pilih, boleh karena sekarang saya kepingin jadi dokter. Saya punya banyak teman dokter sekarang jadi agen asuransi juga. Gitu. Nah, ya, jadi tapi nggak apa-apa, yang penting sekolah dan kita harus punya cita-cita sebelum kita menyelesaikan sekolah itu. Kalau bisa ya sambil sekolah, sambil kita sudah memikirkan pekerjaan. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi demikianlah beberapa tanggapan serta masukan dari seorang Vivi Trisyanti ya, Direktur Mall Matos terbesar di Malang, dan juga ada beberapa hal penting yang telah disampaikan beliau, bagaimana seharusnya pendidikan tinggi khususnya Politeknik Negeri Malang ini dalam upaya bekerja sama dengan dunia usaha dan UMKM. Tentunya apa yang disampaikan beliau ini syarat dengan makna dan manfaat bagi kita. Sekali lagi Bu Vivi, terima kasih sudah menerima kami dengan tim Humas di Matos ini. Semoga Matos tetap jaya. Amin. Polinema juga tetap jaya. Polinema jos Bu Vivi. Ya, kita bersama-sama. Ya. Makasih banyak Bu Vivi. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.